2 periode yang lalu saudara, 5 tahun secara 2 periode lewat mantan Presiden Joko Widodo yang mempropagandakan revolusi mental, yang mana revolusi mental itu diambil dari ajaran Karl Marx yang merupakan bapak daripada gerakan komunisme, yang pemikiran-pemikirannya itu diterapkan oleh ajaran komunisme yang meyakini dan mempropagandakan bahwasanya seorang manusia tidak boleh terbelenggu dengan aturan apapun, bahwasanya agama adalah sesuatu yang mengikat, sesuatu yang dapat membuat orang tidak merdeka, dan ini merupakan ajaran Karl Marx yang diyakini oleh komunisme dan kemudian dipropagandakan saudara di 2 periode yang lalu selama 10 tahun. Adalah para pejabat kita tahu diri, belajar dari peristiwa yang terjadi. Ya, kita nggak pernah menghalalkan, membolehkan penjarahan. Apa yang terjadi di rumah Sahroni, di rumah Uya Kuya, di rumah Nafa Urbah, di rumah Sri Mulyani, di semua pejabat-pejabat yang ucapannya ngawur, yang tingkah lakunya konyol, itu akhirnya terjadi menjadi akumulatif kemarahan rakyat yang akhirnya dijarah. Ya, kita tidak pernah menghalalkan penjarahan. Yang dilakukan itu haram, tidak boleh, itu sesuatu yang melanggar aturan syariat, tetapi wajib kita identifikasi. Kenapa sih rakyat marah? Kenapa sih rakyat ngamuk? Kenapa mereka ngamuk? Kenapa mereka marah? Jawabnya, karena pejabatnya tidak punya empati. Rakyat susah, joget-joget. Udah gitu rakyat demo, dibilang tolol. Nggak taunya ijazahnya kelihatan 6 semua nilainya. Nggak taunya dianya yang tolol. Udah tolol, ngatain orang tolol. Masyarakat, umat, diam saja, sabar saja, ikuti komando ulama. Kapan ulama berikan komando, maka kita ikut. Selama ulama mengatakan sabar, duduk, diam, dan tegar, tunggu saudara. Nanti kalau sudah ada komando, kalau sampai negeri ini dalam ambang bahaya, kalau negeri ini dalam ambang daripada diambil oleh musuh-musuh negara, maka saat komando ulama sudah turun, maka kita wajib turun. Kenapa sekarang Unyil tidak berbicara lagi masalah itu? Unyil. Kenapa Unyil diam masalah itu? Unyil kan bisa. Hei Munib, hei Bahar. Karena upaya musuh mau mecah belah, maka upaya belah bambu kita mesti lawan dengan sambung bambu, saudara. Makanya alhamdulillah, kemarin kerusuhan luar biasa yang terjadi, saudara, terjadinya di bulan Rabiul Awal. Saya nggak tahu saudara apa yang akan terjadi kalau itu terjadinya bukan di bulan Rabiul Awal, saudara. Itu percis di awal-awal Rabiul Awal, dan peran para habaib, peran kiai, peran majalis, alhamdulillah masih terus menerus eksis di tengah-tengah umat, mampu untuk menebar ketenangan dan kenyamanan untuk menjadi sumber pegangan bagi rakyat. Makanya saudara, tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita begitu pentingnya keterpautan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Para ahli ulama, para ahli mufassirin, saudara, berbeda pendapat tentang sababun nuzul. Ahlan wa sahlan bil habaib bikhair. Para ahli ulama, para mufassirin memberikan penafsiran, berbeda pendapat tentang sababun nuzul. Salah satu pendapat mengatakan, kenapa ayat ini turun, saudara? Ayat ini turun saat itu kafir Quraisy lagi pada nyembah berhala di pelataran Ka'bah. Saat itu Nabi kita sedang berdakwah, saudara. Karena saat itu Nabi sudah mendapatkan perintah untuk dakwah secara terang-terangan, dakwah bil jahar, saudara. Saat itu Nabi langsung di depan para pimpinan Quraisy mengatakan, hei kufar Quraisy, hei para punggawa-punggawa Quraisy, kenapa kalian rusak syariatnya Nabi Allah Ibrahim?
Kenapa kalian rusak syariatnya Nabi Allah Ismail? Kenapa kalian menyembah berhala? Kemudian apa yang terjadi saudara? Para kufar Quraisy mereka kemudian mengatakan bahwa menyembahnya kami terhadap berhala-berhala ini adalah upaya kami mendekatkan diri kepada Allah biar Allah cinta kepada kami. Langsung saudara turun ayat yang tadi telah saya bacakan. Bagaimana Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mau cinta kepada Allah, maka caranya fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik saudara, kok bisa korelasi cinta kepada Allah tapi disuruh ikutnya Rasulullah? Kalau ngelihat siak ayat ini saudara, in kuntum tuhibbunallah, harusnya fattabi'ih, ikut Allah. Atau in kuntum tuhibbunallah fa'amanu bih, berimanlah kalian kepada Allah. Atau kenapa Allah nggak mengatakan in kuntum tuhibbunallah fa'buduh, kalau kau mau dapat cinta Allah beribadahlah kau kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah justru mengatakan fattabi'uni, ikuti Nabi? Karena jawabnya, kalau kita sudah ikut Nabi, maka kalau kita sudah mengikuti ajaran Nabi, niscaya akidah kita pasti baik, kita punya syariat pasti jalan, akhlak kita bakal mulia. Kenapa? Karena ikut dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa saudara? Nggak akan mungkin dapat mahabbah dari Allah, nggak akan mungkin dapat cinta Allah kalau tidak masuk lewat pintu ittiba, mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya mau tanya, ikut Nabi penting atau tidak? Penting atau tidak? Siap ikut Nabi? Siap jalankan syariat Nabi? Siap pegang teguh sunnah Rasulullah? Takbir. Jadi saudara, jangan main-main. Makanya kemudian Allah katakan, kalau kau sudah ikut, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Artinya apa saudara? Mahabbah kepada Allah kuncinya ittiba kepada Nabi. Nggak akan dapat mahabbah tanpa ada ittiba. Jadi mau mendapat mahabbah Allah, kuncinya ikuti Nabi. Kalau kita sudah ikut Nabi, maka niscaya saudara, kita akan mendapat mahabbah dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah bakal ridha. Kalau Allah sudah ridha, Allah akan selesaikan apapun problematika kita, apapun kesulitan kita, baik urusan dunia hingga urusan akhirat. Alhamdulillah. Berarti sekali lagi saya mau tanya, ikut Nabi penting atau tidak? Penting atau tidak? Kalau cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Siap ikut Nabi? Siap jalankan syariat Nabi? Takbir. Maka ayat ini menjadi relevan saudara. Saat ini berapa banyak di antara kita yang seakan-akan skeptis, nggak yakin sama ajaran nabinya, nggak yakin, oh kalau urusan ekonomi nggak usah ikut-ikut Islam, ikut aja sistem kapitalisme saudara. Oh kalau untuk urusan mengatur negara nggak usah pakai syariat Nabi, ikut saja konsep-konsep ulama liberalisnya, atau ajaran marxismenya, atau ajaran leninismenya. Makanya 2 periode yang lalu saudara, 5 tahun secara 2 periode lewat mantan Presiden Joko Widodo yang mempropagandakan revolusi mental. Yang mana revolusi mental itu diambil dari ajaran Karl Marx yang merupakan bapak daripada gerakan komunisme, yang pemikiran-pemikirannya itu diterapkan oleh ajaran komunisme, yang meyakini dan mempropagandakan bahwasanya seorang manusia tidak boleh terbelenggu dengan aturan apapun, bahwasanya agama adalah sesuatu yang mengikat, sesuatu yang dapat membuat orang tidak merdeka,
dan ini merupakan ajaran Karl Marx yang diyakini oleh komunisme dan kemudian dipropagandakan saudara di 2 periode yang lalu selama 10 tahun dengan jargon revolusi mental. Dan terlihat saat ini saudara, program 10 tahun yang lalu sudah kita lihat buahnya. Karena kalau propaganda yang teriak cuman aktivis di kampus-kampus, itu daya beredar informasinya hanya terbatas skup daripada kampus saudara. Kalau yang ngomong itu seorang guru di sekolah, maka dia punya tingkat peredaran penyebarannya hanya ada di lingkungan sekolah tertentu saudara. Tapi kalau jargon ini sudah dipegang di pucuk pimpinan negara, maka dia bisa masukkan ke semua sendi-sendi negara, dia bisa masukkan dalam kurikulum, dia bisa masukkan dalam aturan perundang-undangan, bahkan dia bisa masukkan di dalam pengarahan-pengarahan kepada pejabat-pejabat mereka. Betul? Betul? Nah sekarang kan kita nggak bisa saudara, kita ini umat Islam, kita ini hamba Allah. Saya mau tanya, yang ciptakan kita siapa? Jawab yang kompak, yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan kita siapa? Kalau Allah yang ciptakan kita, berarti saya mau tanya, yang tahu baik buruk buat manusia siapa? Yang tahu baik buruk buat manusia siapa? Allah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu. Makanya lo kasih tahu, ini halal lo boleh makan, ini haram lo tinggalin, ini sesuatu perbuatan baik wajib lo kerjain, ini jangan sampai nggak dikerjain. Semua aturan Allah bukan buat Allah. Semua aturan yang dilazimkan kepada hambanya bukan buat Allah, tapi itu buat mengatur kita. Dan saking hebatnya Allah tunjuk utusannya untuk menyontohkan, menjadi pengaplikasian secara real yang disaksikan oleh sahabat dan diceritakan generasi demi generasi, bertransformasi terus menerus, bertransmisi informasi tersebut dari generasi ke generasi sampai kita terlihat dalam catatan kitab-kitab dan bersambung dalam sanad guru-guru kita. Dan itulah yang kita kenal dengan sanad yang menjadi ajaran syariat. Artinya apa saudara? Nggak mungkin kalau kita hidup dengan bebas, nggak mungkin kita hidup tanpa aturan syariat. Kenapa? Kalau kau mau hidup yang baik, kalau kau mau hidup yang berkah, kalau kau mau hidup jalan yang benar, maka ikuti aturan siapa yang menciptakan dirimu. Artinya ajaran revolusi mental itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Makanya saudara, kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang sering digelorakan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, bukan revolusi mental tapi revolusi akhlak. Karena Nabi kita diutus ke atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku sekali-kali diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan saudara, Nabi kita ini kesempurnaannya luar biasa. Kesempurnaannya mau bicara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna. Mau bicara soal akhlak, akhlak Nabi sangat sempurna. Bahkan kalau sampai bicara kecerdasan saudara, itu kecerdasannya manusia dari zaman dahulu sampai hari ini, tingkat kecerdasan mau EQ-nya semua jenis kecerdasan dikumpulkan dijadikan satu, itu hanya seperti satu titik pasir di tengah padang pasir kalau dibandingin dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Artinya udah nggak ada bandingannya sudah. Tapi sehebat apapun seluruh kemuliaan Nabi, tapi satu yang mendapatkan syahadatun ilahiyah di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam akhlak yang agung. Bahkan para alim ulama menggarisbawahi huruf harful jar ala yang masuk kepada ala khuluqin azim saudara. Kata ala innaka la'ala khuluqin azim.
sesungguhnya innaka engkau ya Muhammad la'ala lamil muzahlaqah, yang merupakan yufidu taukid, menegaskan dari penegasan yang sudah ada dari kata inna, saudara. Ala khuluqin azim. Kata ala, para ulama mengatakan yufidu taba'. Maksudnya yufidu taba' apa? Memberikan faedah bahwa akhlak Nabi itu udah jadi tabiat. Maksudnya tabiat apa? Kita nih kalau mau berbuat baik berusaha dulu, mau jujur, mau